Salim amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah, insyaallah kita dikumpulkan dalam majelis rohah dan majelis salawat yang insyaallah itu adalah sebuah pertanda Allah memberikan karunia yang begitu agung. Di saat kita masih diberikan kemudahan untuk melantunkan kalimat pujian, sanjungan, salawat dan salam kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah suatu saat, kalaupun tidak di dunia, nanti insyaallah akan perlihatkan fadilah, keberuntungan bagi orang-orang yang lidah dan bibirnya basah dengan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali di dunia tak bisa kita bedakan mana lisan yang banyak berselawat, mana lisan yang jauh dari selawat, mana lisan yang mudah memuji Allah dan Rasulnya, mana lisan yang mudah untuk mencela takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akan datang masanya nanti, waktunya, di saat itu akan terasalah keuntungan dan keberuntungan bagi orang-orang yang lidahnya Allah basahkan, Allah izinkan untuk selalu basah berselawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kata Habib Segaf Baharun, balasan yang paling ringan, balasan yang paling rendah bagi orang yang menghidupkan majelis salawat, menghidupkan majelis ilmu, menghidupkan majelis maulid, berjuang, berkhidmah, berkorban, berusaha sebagaimana yang bisa kita mampu untuk mensyiarkan salawat-salawat, sanjungan, pujian kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Balasan yang paling rendah, kata beliau, adalah Rasulullah akan mendatangi kita di saat sakaratul maut. Amin ya Rabb. Padahal itu adalah sesuatu yang paling kita rindukan. Di saat kita dalam keadaan kesulitan, dan kesulitan itu tidak bisa kita bayangkan, karena di saat itu adalah saat-saat genting yang menjadi penentu bagaimana akhir hayat awak. Tetapi bagi orang yang Allah bukakan hatinya untuk cinta, untuk senang, untuk suka berselawat, maka salah satu kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan, yaitu di saat sakaratul mautnya didatangi, dihadiri oleh ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan bacaan yang kita baca di saat mahalul qiyam, di penghujungnya, kita selalu memanjatkan doa kepada Allah, waqtimil umra bihusna wahsinil uqba wa marja'. Waqtimil umra bihusna, tutuplah umur kami dengan husna, dengan husnul khatimah. Maka terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh kawan-kawan yang ikut menghidupkan syiar salawat, menghidupkan syiar-syiar yang tak lain dan tak bukan seluruh kegiatan itu kita laksanakan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah, mengharapkan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekecil apapun yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang rugi. Yang bisa kita lakukan selama itu dalam niat dan tujuan untuk menghidupkan majelis, menghidupkan syiar-syiar kegiatan yang isinya adalah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang ingin kita lakukan itu banyak dan besar.
Banyak yang terlintas dalam ingatan awak, dalam benak awak, ingin melakukan ini, melakukan itu, dalam rangka berharap yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bisa membahagiakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat sebagai semangat dan motivasi bagi awak perjuangan orang-orang yang disukseskan Allah. Di antara para pendahulu awak, barangkali zamannya tidak begitu jauh dari awak, seperti almarhum wal maghfurlah Sayyidil Habib Munzir Al-Musawa. Mulai beliau merintis dakwahnya dari 1, 2, 3 orang. Itu barangkali kisahnya lah sering kita dengar, ya. Tetapi dengan niat yang besar, yang kecil itu ternyata itulah cikal bakal yang akan menjadi besar. Karena orang yang berjuang tidak mengharapkan sukses di mata manusia. Yang diinginkan adalah kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak dalam riwayat yang kita temukan, banyak nanti orang di akhirat itu mendapatkan balasan di luar yang diamalkannya. Artinya sesuatu yang tidak dikerjakan tapi Allah berikan. Itu dalam kitab-kitab yang biasa kita baca, sering kita temukan. Ternyata yang diberikan Allah kepadanya bukan amalnya, tapi adalah faidah, fadilah daripada niatnya. Maka tidak salah kalau kita punya niat besar. Kalaupun awak tidak ditakdirkan bisa melakukan, andai kata niat itu tulus, akan tetap nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebuah kebahagiaan bagi hamba sendiri dan bagi kita bersama tentunya, bisa kawan-kawan yang masih muda-muda ingin berkumpul, dan insya Allah semangat muda itu sesuatu yang paling mahal. Yang kita ingin berbuat untuk bisa membesarkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kalau punya ide-ide, punya usulan, silakan. Nanti akan kita laksanakan bersama-sama. Yang bisa kita lakukan. Cuman yang berkaitan dengan malam ini, malam kini, ambo terlintas beberapa hari yang lalu untuk membuat kegiatan rohah. Walaupun alun termanage dengan baik, tapi dengan izin Allah, ala kadarnya Allah bisa kita laksanakan malam kini. Mudah-mudahan Allah melihat kecilnya kegiatan awak, tapi dengan nazarah minallah, pandangan Allah, itu akan menjadi besar. Dan majelis yang kecil itu barangkali kecil di mata manusia, tapi akan memancarkan nur. Nur itu tembus sampai ke langit, dan itu disaksikan oleh para malaikat. Maka banyak orang yang barangkali dianggap kecil di mata manusia, ternyata tenar, terkenal di kalangan para malaikat. Maka itu yang disebutkan dalam hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, man dzakarani fi nafsi, orang yang mengingat aku, menyebut aku fi nafsi, fi nafsihi, dalam jiwanya, dalam kesendirian awak, dalam saat munajat, dalam keheningan awak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan sebut nama awak di dalam diri Allah. Alangkah bahagianya seandainya Allah sebut nama awak. Orang yang kita cintai saja ketika menyebut nama awak, suatu kebahagiaan bagi awak. Andai kata, seandainya kita berandai-andai, Habib Umar itu menyebut nama Kamil, bisa kita bayangkan alangkah berbunga-bunganya hati Kamil. Itu yang menyebut Habib Umar. Bagaimana seandainya yang menyebut Kamil itu, aku sayang Kamil, ana uhibbuka ya Kamil. Seandainya kalimat itu keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada orang yang didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan karena ceramahnya. Ambo pernah mendengar dari Habib Segaf Baharun,
dalam sebuah haul besar, acara besar, beliau menyampaikan bahwa salah seorang anak dari abahnya, berarti dari beliau kakak beradik, bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi beliau, bagi mereka itu bermimpi Rasulullah itulah menjadi biasa, karena barangkali mungkin harian atau mingguan setidaknya beliau bertemu Nabi SAW. Dan beliau menyebutkan dalam mimpi itu seluruh dalam majlis besar itu, yang panitianya, yang tukang pasang tendanya, tukang soundnya, tukang kameramennya, seluruh yang khidmah dalam majelis itu disalami oleh Rasulullah SAW dalam mimpi beliau. Bahkan yang barisan pertama itu yang disalami yang paling banyak khidmahnya, yang paling banyak pengorbanannya. Mungkin tidak dipandang orangnya, bukan duduk di depan, tidak duduk di atas panggung, mungkinnya di bawah tukang sapu, bukan mungkinnya di bawah tukang bantang lapiak, mungkinnya di bawah tukang cuci piring, mungkinnya di belakang tidak tersorot kamera, tetapi Rasulullah akan memandangnya karena Allah yang memperlihatkan itu kepada Rasulullah. Dalam surat Taubah Allah sebutkan ayat 104, 105 bahwa Allah menyebutkan beramallah kalian. Kenapa? Karena amal kalian itu akan dilihat oleh Allah, akan dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Habib Segaf itu, orang yang khidmah dalam majelis itu satu persatu didatangi Rasulullah, bukan mereka yang mendatangi Rasul, tapi Rasulullah yang mendatangi mereka. Makanya Ambo berulang kali menyebutkan, kitulah berniat dari awal, majelisku gitu bukan untuk membesarkan siapa-siapa. Ambo berharap sebenarnya tidak duduk di muka, biarlah kawan-kawan yang duduk di muka. Tapi barangkali amanah itu sedang diambo, ya Ambo pikul seberapa yang Ambo bisa. Tapi yang jelas kita niatnya khidmah untuk Nabi SAW. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan selagi awak bisa sama-sama. Tapi di saat awaklah jalan sendiri-sendiri, yang bisa awak lakukan. Ibaratnya hanya satu lidi, yang bisa dilakukan oleh satu lidi. Tapi kalau lidi diikat dengan lidi yang lain menjadi 10 lidi, maka seluruh yang kotor bisa dibuang. Maka makna daripada perkumpulan itu besar. Makanya Nabi itu membangun dalam lingkaran awal dakwah beliau itu namanya sahabat. Maknanya apa? Dalam berjuang itu kita butuh kerja sama. Apa salahnya Nabi dakwah sendiri? Nabi bisa saja dengan pertolongan Allah. Nabi bisa saja dakwah tanpa melalui pertolongan sahabat-sahabatnya. Tapi bagaimana akhlak Nabi? Yang disebutkan bahwa Nabi itu orang yang paling senang musyawarah. Artinya Nabi senang untuk bermajelis-majelis, senang untuk berkumpul-kumpul, senang untuk bersama-sama. Iko barangkali kita ingin mengambil percikan nur itu, semoga menjadi ruh dalam setiap dakwah yang kita lakukan, pergerakan dakwah kita. Sekali lagi, yang seperti yang pernah disampaikan ketika majelis kita di bulan yang lewat di Bustanul Yakin, maksudnya PR kita yang ingin kita buat sebenarnya masih banyak. Kalau kita menyebut tentang dakwah, alangkah luasnya ladang dakwah saat ini. Dakwah bagaimana yang pertama sekali, orang yang menyepelekan sholat, orang yang menganggap ringan enteng perkara sholat. Muslim mengaku muslim, tetapi alangkah banyaknya orang yang meninggalkan sholat. Dan kitulah sama-sama mengetahui bahwa Rasulullah itu tidak akan ridho seandainya satu saja di antara umatnya yang masuk neraka. Maka sebagai orang yang ingin mendapatkan perhatian dari Nabi SAW, kita ingin ambil dakwah itu. Maka sebenarnya target kita orang yang berada di luar. Tapi untuk bisa berbuat di luar, ingin berbuat lebih banyak di luar, maka awak ingin mempersatukan di dalam dulu. Awak ingin menanamkan rasa itu untuk diri awak dulu, supaya nanti awak bisa berbuat yang lebih besar di luar. Artinya dakwah awak bisa lebih luas. Dan alangkah bahagianya kalau seandainya Allah pakaikan lidah awak untuk menyampaikan hidayah kepada orang. Padahal hidayah adalah hak Allah,
tapi ternyata Allah pinjam lidah awak menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Alangkah mulianya lidah awak. Alangkah mulianya kalau seandainya Allah pakaikan tangan awak menjadi sebab tersampainya hidayah kepada orang. Padahal Allah bisa saja yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah bisa memberikan hidayah kepada siapa saja tanpa butuh pertolongan bantuan siapa saja. Tapi seandainya Allah pakaikan diri awak menjadi min ansarillah, man ansar, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam, man ansari ilallah, siapa yang bersedia menjadi orang-orang penolong aku di jalan Allah. Maka ketika itu orang yang setia itu adalah al-hawariyun, nahnu ansarullah. Mereka dengan mantap hatinya mengatakan, kamilah para penolong-penolong Allah. Apakah Allah butuh pertolongan awak? Awak yang butuh pertolongan Allah. Tetapi kenapa disebut ansarullah, penolong Allah? Artinya kita menolong diri kita dengan menolong agama Allah. Mudah-mudahan yang sekecil apapun yang awak lakukan itu semoga dianggap bagian daripada perjuangan awak untuk menolong agama Allah, sehingga sesuai dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah beri pertolongan kepada awak. Mudah-mudahan dengan majelis kita doakan bersama, mudah-mudahan seluruh kawan-kawan yang punya hajat semoga Allah kabulkan hajatnya. Yang punya doa semoga Allah ijabah doanya. Yang sedang punya kesulitan semoga Allah bebaskan dari kesulitannya dengan bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang barangkali punya masalah atau punya kesulitan, punya apalah problem dalam kehidupannya, dalam segala bentuknya, segala macamnya, semoga dengan majelis salawat kita dan majelis rahah Allah berikan kelapangan, kemudahan, dan Allah berkahi setiap langkah kaki kita, Allah berkahi umur kita, Allah berkahi perjuangan kita, Allah berkahi ilmu kita, Allah berkahi keluarga kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali sekadar untuk tertib acara kita, barangkali itu semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf sedikit barangkali di luar yang kita rencanakan, bahwa akan ada latihan hadrah dari kawan-kawan atau dari kawan kita Ramdan. Alhamdulillah tadi malam datang sama Dev. Tapi qadar Allah memberikan takdir yang terbaiknya. Ternyata tadi sore beliau menghubungi si Dev sakit. Padahal malam tadi masih semangat-semangat untuk memastikan acara malam kini, beliaulah datang malam tadi. Artinya kita melihat kesungguhannya. Maksudnya beliau berniat untuk hadir itu bukan main-main saja, memang tekadnya kuat. Sehingga untuk memastikannya tadi malam lah datang ke Siko sama sudah ba'da salat isya tadi malam. Tapi barangkali kembali kepada kaji kita tadi, pilar iman atau akidah al-islamiyah yang keenam itu adalah antu'mina bil qadar, yaitu keimanan kita dengan kadar khairihi wa syarrihi. Segala sesuatu sekecil apapun tidak keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mentakdirkan. Disitulah kita belajar ridha, belajar sabar. Kalau tidak ada kesulitan, barangkali tidak ada fadilah sabar. Kalau tidak ada kesulitan, barangkali tidak ada fadilah ridha. Dengan sulit dan susah itulah, dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan itulah, di situ latihan untuk ridha. Kita tidak memandang kepada sesuatu itu, tapi kita pandang di balik sesuatu itu. Yang berada di balik itu, bahwa tidak ada sesuatu itu yang terjadi di luar kehendak Allah. Pasti itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.